worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Shalom manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, menikmati dan menyiapkan hati kami untuk menerima firman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami melewati hari-hari kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang menopang setiap hidup kami. Kami mau menikmati-Mu pagi hari ini. Roh Kudus pimpin setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi menikmati firman-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dengan segenap hatimu. Kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
telah menebus setiap dosa kami, bahkan memberikan hidup yang baru. Terima kasih. Syirapatennya orang ramaya syirerererere. We give you praise, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup di dalam setiap kami. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bukan karena pribadi-Mu, kami tidak dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih Allah yang hidup. Yesus, kau ku sembah selamanya. Yesus, kau ku sembah selamanya. Yesus, kau ku sembah selamanya. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Silakan berikan salam kepada kiri kanan depan belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Tuhan telah memberikan kuasa-Nya untuk kita. Katakan ku diberi kuasa, kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh.
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik memuji nama Tuhan. Perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tenangkanlah pikiran dan hatimu. Fokuskanlah hanya kepada firman. Sebab Tuhan yang kita punya, Dialah Tuhan yang setia. Dialah sumber kekuatan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku,
segalanya bagi kami. Terima kasih untuk korban penebusan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu, kami bersyukur untuk pimpinan dan roh-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kesekian kalinya kami boleh beribadah kepada-Mu. Roh Kudus tuntun, pimpin, cerahi pikiran pengertian semua kami, agar firman-Mu terus membangun kerohanian kami, membangun manusia roh kami. Kami menyerahkan tangan-Mu, Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, dalam segala pembelajaran kita tentang Tuhan, pembelajaran kita akan Alkitab, akan firman Tuhan, dari seluruh rangkaian kita lakukan itu, tujuan kita adalah agar berdampak di hidup keseharian kita. Agar di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari kita dapat sungguh-sungguh peroleh manfaat dari pembelajaran kita akan Tuhan, akan firman-Nya. Oleh karena hari inilah Bapak Ibu Saudaraku, betapa penting bagi kita untuk merenungkan kembali apa yang dimaksud dengan percaya dan bagaimana membangun kepercayaan kepada Tuhan. Ini sangat penting saudaraku dikasih Tuhan. Sebab kalau ini tidak kita pahami dan miliki dengan tepat, maka di hidup keseharian kita dalam hubungan dengan Tuhan, dalam menjalani hidup keseharian kita, tentu kita tidak bisa mengalami tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam segala hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, topik pada hari ini menjadi penting untuk kita pelajari kembali, yaitu membangun kepercayaan kepada Tuhan. Saya gunakan kata kepercayaan karena kata ini lebih umum dipahami, lebih umum diterima di kalangan umat Tuhan. Memang dalam persamaan kata atau kata sinonim percaya itu bisa berarti keyakinan dan juga bisa berarti iman. Namun demikian saudaraku, di dalam tingkat derajat pemahaman ketiga kata tersebut tentu memiliki makna yang berbeda-beda ketika kita kaitkannya secara pribadi hubungan dengan Tuhan dari perspektif Alkitab. Walaupun demikian saya gunakan saja kata umum digunakan,
kepercayaan, membangun kepercayaan kepada Tuhan. Para kekasih Kristus, kalau kita tidak membangun kepercayaan kita kepada Tuhan dengan tepat dan benar, tentu akan sangat berdampak fatal di hidup kita. Seperti saya katakan di awal, kita tidak bisa dalam tanda kutip mengizinkan atau mengalami pimpinan Tuhan di kehidupan kita, di keseharian kita, dalam segala bidang kehidupan kita. Namun kalau kita berhasil membangun kepercayaan kita kepada Allah, maka kita akan mengalami tepat sebagaimana apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jadi tujuan utama kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan adalah agar kita memperoleh iman dari Tuhan. Di sini saya membedakan kata percaya dengan kata iman. Percaya itu adalah sebuah hal yang umum, ada pada semua manusia. Manusia diberi potensi untuk percaya dan tidak percaya. Percaya tidak percaya diwujudkan lewat keputusan. Saya mau percaya, saya tidak mau percaya. Jadi kepercayaan umum ini dimiliki oleh semua orang. Nah, ketika kita hendak membangun kepercayaan kita menjadi iman kita dengan Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan firman Allah, Allah memperdengarkannya kepada kita. Kita menggunakan kepercayaan umum ini untuk menerima firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita responi dengan percaya menerima firman itu menjadi isi hati kita, menjadi benih di hati kita, maka firman itu menjadi iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya di sini membangun kepercayaan kepada Tuhan adalah karena hal ini. Karena kita ingin supaya seluruh hidup kita sungguh-sungguh menggenapi apa yang Bapa kita kehendaki. Dan apa yang Bapa kita kehendaki hanya bisa terwujud lewat sebuah kehidupan iman. Dan kehidupan iman ini hanya bisa dibangun dengan langkah awal menggunakan kepercayaan kita secara umum, memberi respon, menerima firman yang disampaikan kepada kita. Para kekasih Kristus, ada orang-orang tertentu di dalam Alkitab yang memberitahu kepada kita di mana mereka gagal mengalami pembangunan kepercayaan kepada Tuhan. Ada yang betul-betul tidak memperoleh kepercayaan dari Tuhan karena salah membangun kepercayaan itu. Ada beberapa contoh yang ingin saya sharingkan kepada kita pada kesempatan ini, para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa. Dan kita akan belajar dari beberapa contoh ini bagaimana membangun kepercayaan kita kepada Tuhan yang akhirnya menjadi iman kita. Membangun kepercayaan kita kepada Tuhan yang berujung kepada pembangunan iman kita berasal dari Tuhan itu sendiri. Saya kutip contoh yang pertama adalah saudaraku yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima dari ayat 33 sampai dengan ayat ke-36 yang berkata demikian. Berkenaan dengan orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka belajar mendengar pengajaran Tuhan Yesus siapakah dirinya, namun mereka itu mengalami kesulitan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 5 ayat 33 sampai 36 di bagian pertama ini mengatakan demikian. Karena kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. 35. Ia, Yohanes, adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itu juga yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dengan kalimat lain Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada orang Israel bahwa keberadaan diri yang berasal dari Allah tidak semata-mata berdasarkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa dirinya.
Yaitu kesaksian yang lebih kuat, lebih dari kesaksian pembaptis, kesaksian Bapa yang meneguhkan setiap perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampaikan ini, dia mengatakan, aku berkata demikian adalah supaya kamu diselamatkan. Dia mengatakan diri 34 mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, dikasih tahu orang Yahudi itu gagal membangun kepercayaan kepada Allah. Di konteks ini para pendengar yang mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya, dari mana keberasalaannya, siapa dia sesungguhnya. Namun orang Israel ini gagal percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, saya langsung maju saya di ayat yang ke-44. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, atau yang datang dari Allah saja. Ada terjemah lain menunjuk Esa itu artinya hanya datang dari Allah saja. Saya ulangi lagi ayat ini. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah saja? Jadi dengan kata lain, saudaraku, orang Yahudi ini gagal membangun kepercayaan kepada Allah yang benar yang sudah datang di dalam Yesus Kristus kepada mereka. Mengapa mereka gagal membangun kepercayaan kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus? Allah yang sesungguhnya yang menyatakan diri, yang firman yang menjadi manusia datang menjumpai mereka Israel ini, umat perjanjian ini. Tapi bangsa Israel ini gagal percaya kepada Allah di dalam mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah saja. Dengan kata lain, saudaraku, kita akan gagal membangun kepercayaan kepada Tuhan Allah, kepada Bapa kita di surga di dalam Kristus, kepada Roh Kudus, kalau kita membangunnya dengan sebuah kehidupan di mana kita itu hanya mencari hormat dari manusia. Di sini artinya kita itu tidak menjunjung tinggi kebenaran Allah. Kita tidak menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. Sehingga ketika ada seseorang berpendapat lain daripada firman Tuhan, katakan karena dia memiliki sesuatu yang dapat kita peroleh, sehingga kita membutuhkan pengakuan dari orang tersebut, atau karena dia atasan atau dia yang membawahi kita, sehingga kita mencari hormat dari orang tersebut. Maka dalam kondisi ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa membangun kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah. Dalam konteks kita sekarang ini adalah ketika hati kita tidak punya sebuah ketetapan hati untuk menjunjung tinggi firman Tuhan di atas segala-galanya. Menjunjung tinggi kebenaran Tuhan di atas segala kepentingan kita. Maka kita ketika berhadapan dengan antara orang yang kita hargai, orang yang kita ingin mendapatkan pengakuan dengan kebenaran firman Allah, kita itu lebih suka berpihak kepada orang tersebut. Nah, dalam kondisi ini Pak Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan mengalami kesulitan untuk percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini firman-Nya. Dengan kata lain Pak Saudaraku dikasih Tuhan itu tidak mau kita menomorduakan Dia. Kalau kita ingin membangun iman kita dengan menggunakan kepercayaan kita terhadap firman-Nya, maka di hati kita ini kita harus berketetapan, harus memutuskan di hidup kita ini, di keseharian kita, bahwa kita harus menjunjung tinggi firman Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita di atas kehormatan diri kita, di atas kepentingan kita, di atas kepentingan semua orang. Kita menghormati, menghargai Dia, firman ini di atas segala-galanya. Sehingga dengan demikian kita sudah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita tidak mencari hormat dari manusia. Kita sungguh-sungguh menjunjung tinggi, mencari kehormatan kemuliaan hanya datang dari Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roh Kudus Tuhan Allah kita, Allah Tritunggal yang Esa itu. Nah, ketika kita memiliki ini, maka kita bisa membangun kepercayaan kepada Allah yang akhirnya membentuk iman kita.
Orang Israel yang pada waktu itu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka betul-betul gagal di dalam membangun kepercayaan kepada Allah. Sehingga mereka menolak Kristus. Yang pada ujungnya kita sudah tahu persis, mereka menuntut Tuhan Yesus disalibkan. Diserahkan kepada tangan Romawi untuk disalibkan. Kenapa? Karena mereka itu hatinya itu sudah bengkok. Hatinya itu bukan tanah yang subur. Hatinya itu bukan memberi sepenuhnya tempat yang paling utama kepada Tuhan. Dalam hal ini bagi kita adalah firman-Nya yang berikan kepada kita. Ini kegagalan dari orang Israel dari kelompok ini, saudaraku. Mari kita belajar dari peristiwa ini sehingga kita bisa membangun kepercayaan kepada Allah dengan tidak mengulangi kesalahan orang Israel ini. Para kekasih Kristus, mari kita periksa diri kita masing-masing. Ada orang ingin berusaha percaya kepada Allah, sepertinya sudah tidak sanggup membangun kepercayaannya. Karena tanah hatinya sudah tidak subur, berbatu-batu. Atau mangkuk hatinya sudah tertutup, bukan terbuka. Sehingga firman itu ketika ditaburkan dengan tertutup ini, maka tidak ada tempat untuk bertumbuh. Tentu di kondisi ini saudaraku harus bertobat. Harus bertobat dan mengakui kesalahan kita. Dan berkomitmen tetapkan di hati. Tuhan, aku akan menghargai firman-Mu, kebenaran-Mu di atas kepentinganku. Di atas orang-orang yang disebut terhormat, yang berpengaruh. Atau di atas orang-orang yang membawahi aku di dunia kerja ini. Ketetapan hati ini Bapak Saudaraku akan memulihkan hati kita. Sehingga firman Tuhan betul-betul beroleh tempat sebagaimana seharusnya. Ingat, jangan lupa pada kekasih Kristus. Firman Tuhan tahu adakah kita sungguh-sungguh menaruh hormat yang tertinggi kepadanya. Saya katakan sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan. Artinya setiap firman yang kita dengar, kita baca, kita pelajari, dia tahu adakah kita sungguh-sungguh menaruh di tempat terhormat. Oleh sebab itu, pastikan hatimu, hati kita semua menjadi hati yang subur bagi firman Allah dengan menomorsatukan dia. Menghargai dia di atas pendapat siapapun. Apakah orang yang berkedudukan, berpangkat atau punya pengaruh atas kita. Dalam bentuk apapun. Dan dia harus menjadi yang nomor satu. Nah, ketika kita memiliki ini Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, maka kita akan mendapat sesuatu yang sangat penting. Yaitu kita memperoleh firman itu menjadi iman kita. Firman itu menjadi iman kita. Sebagaimana Tuhan katakan kepada kita di dalam konteks ini, saudaraku dikasih Tuhan. Dia mengatakan kepada kita di ayat ke-39 dari Yohanes pasal 5 ini, para kekasih Kristus. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Orang Israel ini membaca nubuatan Alkitab di Perjanjian Lama tentang Mesias. Mereka pikir dengan membaca mereka sudah memperoleh hidup yang sesungguhnya itu. Ketika Kristus datang kepada mereka, mereka menolak, mereka tidak percaya. Atau dengan kalimat lain itu katakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu membaca nubuatan tentang aku. Kamu tahu apa yang dituliskan di nubuatan tentang aku. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yaitu menerima bahwa Yesus ini sesungguhnya dialah yang dinubuatkan oleh kitab suci itu. Dialah yang Allah janjikan Mesias. Anak Allah yang hidup itu. Orang Israel menolaknya, tidak mau datang, tidak mau menerima, tidak mau mengakui keberadaan Tuhan Yesus yang berasal dari Bapa. Nah sekali lagi karena dasarnya adalah seperti tadi saya sudah katakan di ayat yang ke-44. Karena mereka tidak mencari hormat yang datang hanya dari Allah saja. Dari yang maha tinggi. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan, memberitahukan kepada mereka siapa dirinya, mereka sudah tidak sanggup percaya. Tidak sanggup. Kenapa hatinya sudah menjadi hati yang membatu.
hati yang tidak kondusif, saudaraku. Hindarkan dirimu para kekasih Kristus dari kondisi hati ini. Jangan mencari hormat dari siapapun. Junjung tinggi firman Tuhan di kondisi situasi apapun. Sekalipun taruhannya adalah nyawamu. Nyawa kita, kehormatan kita. Tapi ketahuilah ketika kita memiliki sikap hati yang bulat ini, maka Tuhan sudah mendapati hati kita di tanah yang subur untuk disemai dengan benih firman. Sehingga lewat kepercayaan umum tadi, kita menerima firman itu bertumbuh menjadi iman. Di sinilah kita bisa membangun kepercayaan kepada Allah menjadi iman kita. Ini contoh kasus yang pertama, saudaraku. Contoh kasus yang kedua, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 2, para kekasih Kristus. Injil Yohanes pasal 2, dari ayat yang ke-23 sampai 25. Yohanes pasal 2, 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Dan sementara ia, Yesus Tuhan kita, di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Para kekasih Kristus, kalau kita pelajari dengan seksama, saudaraku, orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Bukankah sebuah hal yang baik percaya kepada nama Yesus? Ya, bagi umat Tuhan mungkin sudah oke, orang itu sudah percaya nama Tuhan Yesus. Tapi kita membaca peristiwa ini, sesuatu yang menjadi catatan penting bagi kita adalah Tuhan Yesus itu tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sekalipun mereka telah percaya dalam namanya. Seperti dikatakan, banyak orang percaya dalam namanya. Mengapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka yang percaya dalam namanya? Sebab saudaraku dikasih Tuhan, mereka percaya kepada nama Tuhan Yesus bukan karena memang hatinya sepenuhnya menerima pribadi Yesus itu sendiri. Yang adalah datang dari Bapa. Adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Tapi mereka percaya kepada namanya karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakan. Mereka melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara supranatural yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mereka itu tidak melihat bahwa di balik peristiwa mujizat supranatural itu hendak menunjukkan siapa itu Yesus itu sesungguhnya. Mereka tidak menyadari ini. Sehingga dasar kepercayaan kelompok ini kepada Tuhan Yesus tidak membuat Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada mereka. Para kekasih Kristus ini kelompok adalah orang yang gagal mempercayai Tuhan. Dengan kata lain, kelompok orang Israel ini, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus karena kepentingan pribadinya gitu. Karena kepentingan, ada sebuah kepentingan untuk pribadi mereka. Padahal kalau mereka memahami kebenaran dengan mempercayai keberadaan Kristus yang berasal dari Bapa, Allah jadi manusia, apa yang mereka butuhkan hidup mereka sudah include di dalamnya. Tetapi mereka salah memahami, saudaraku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu baru bisa akan mempercayakan dirinya kepada kita ketika kita percaya kepadanya dengan tulus mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah sumber pencipta kita. Bukan semata-mata karena apa-apa yang dapat dia lakukan untuk kita. Dengan kata lain, saudaraku dikasih Tuhan, kita itu percaya kepada Tuhan bukan karena apa-apa yang Tuhan bisa perbuat bagi kita. Karena dia itu sumber kita, saudaraku. Dia ada itu bukan untuk kepentingan kita. Kita ada itu untuk kepentingan dia. Tentu dia lebih besar, saudaraku.
Jadi ketika kita itu ada untuk menggenapi kehendak Allah, itu jauh lebih besar daripada Allah untuk kepentingan kita. Allah tak terbatas, kepentingan kita kecil. Para kekasih Kristus. Jadi di contoh ketiga ini kita mendapati, kalau kita ingin membangun kepercayaan kepada Allah, dalam hal ini kepada Tuhan Yesus, dan sebegitu rupa kita memperoleh iman, dan iman itu adalah kepercayaan Kristus kepada kita. Sebab ketika kita memiliki iman, itu sebenarnya sama dengan kita sudah peroleh kepercayaan dari Allah. Firman iman itu datang dari firman itu adalah pribadi Allah, dan pikiran kehendak isi hati Tuhan. Nah, ketika isi pikiran hati Tuhan, karakter Tuhan di dalam firman-Nya menjadi iman kita, itu kan sama juga dengan kita sudah peroleh kepercayaan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saudaraku, pembangunan kepercayaan kita kepada Allah disebut berhasil di contoh kedua ini adalah ketika kita sudah peroleh kepercayaan dari Tuhan di dalam diri kita. Seperti dikatakan di ayat 24, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, dalam hal ini kita balik ketika kita membangun kepercayaan benar, Yesus Tuhan kita mempercayakan dirinya kepada kita. Yaitu dirinya di konteks ini tidak lain dan tidak bukan adalah firman-Nya yang sudah dianugerahkan kepada kita. Firman-Nya itu. Para kekasih Kristus, yuk kita miliki kebenaran di poin kedua ini. Di contoh yang kedua nih Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Membangun kepercayaan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Bukan karena kepentingan kita. Ingat, kita ada karena Dia. Kita hidup oleh Dia dan untuk Dia. Tuhan itu ada bukan untuk kepentingan kita. Kepentingan kita mah kecil. Tapi ketika kita menggenapi kepentingan Tuhan, kepentingan kita yang kecil itu sudah ada dalam kepentingan Allah yang besar. Karena yang kecil itu ada di dalam yang besar. Miliki motivasi yang murni seperti poin yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan. Untuk bisa membangun kepercayaan kepada Allah, kita tidak mencari hormat dari siapapun. Hormati Tuhan di atas segala-galanya. Poin yang kedua, untuk membangun kepercayaan kepada Allah, begitu rupa bukan karena kita mencari kepentingan kita. Tapi karena memang Dia itu sumber hidup kita. Kita ada karena Dia. Tanpa Dia kita tidak ada. Dia sumber kita. Ini harus menjadi dasar kita dalam membangun kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ketika kita memiliki dasar ini, poin kedua ini Bapak Saudaraku, maka sebagai dampak, sebagai implikasi dari hal ini adalah kita akan mendapat kepercayaan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya firman itu sudah bisa menjadi iman kita. Sehingga di sini kita akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang hidup oleh Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ini poin yang kedua saudaraku dikasih Tuhan. Di contoh yang ketiga saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kepada Allah sampai membangun sebuah iman yang Allah kehendaki. Maka kita akan pelajari dari contoh yang ketiga tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah bukan sosok pribadi yang asing di telinga kita. Dia disebut sebagai utusan Allah yang mendahului Tuhan. Dia pembuka jalan bagi datangnya juru selamat. Yohanes Pembaptis. Dia adalah sosok pribadi yang begitu luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Sebab belum pernah ada orang hidup zaman perjanjian lama yang bisa kepenuhan Roh Kudus dari sejak kandungan mamanya. Kecuali Yohanes Pembaptis ini. Jadi kata Yohanes Pembaptis adalah seorang sosok pribadi yang sangat luar biasa. Dari kondisi situasi waktu itu yang masih hidup di masa perjanjian lama. Sudah dipenuhi Roh Kudus sejak kandungan dari mamanya. Tetapi yang sangat disayangkan saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam perjalanan Yohanes Pembaptis selanjutnya. Setelah dia membaptis Tuhan Yesus. Mengucapkan kata-kata yang agung tentang siapakah Kristus. Dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pertama-tama dia tidak tahu siapakah itu Mesias yang mana. Lalu dia mendapat tanda bahwa ketika Roh turun ke atas dia, maka dialah
Dia akan membaptis dengan Roh Kudus, dialah anak Allah itu sendiri. Dia memberi pengakuan yang agung tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sangat sayangnya, di ujung dari perjalanan hidupnya, dia hampir gagal membangun kepercayaan kepada Allah. Naas bukan, Bapak Saudaraku, sosok pribadi pembaptis yang sudah penuh Roh Kudus di kandungan mamanya. Sudah membaptis Tuhan Yesus, memberi pernyataan yang luar biasa tentang Kristus. Tapi di perjalanan menuju akhir hidupnya, dia hampir gagal membangun kepercayaan kepada Tuhan, atau hampir gagal memelihara kepercayaan kepada Allah, bahwa Yesus ini adalah Mesias. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6 yang berbunyi demikian. Di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Sebuah pertanyaan yang sangat ironis, bukan saudaraku? Seorang yang membaptis Kristus, yang memproklamirkan, yang memperkenalkan kepada orang itu siapakah dia. Bahkan murid-muridnya sebagian menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dia menanyakan pertanyaan ini. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan Yesus memberitahu kepada utusan Yohanes Pembaptis ini yang lagi di penjara itu, mengatakan tanda-tanda tentang Mesias, menunjukkan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Bapa Allah Abraham Ishak Yakub kepada bangsa Israel ini, digenapi di dalam Kristus. Para kekasih Kristus, seharusnya saudaraku, sosok pribadi seperti Yohanes Pembaptis ini yang sudah begitu memproklamirkan Kristus di masa awal pelayanannya, harusnya ini tidak boleh menjadi keraguan Yohanes Pembaptis. Kenapa saudaraku dikasih menjadi keraguan bagi Yohanes Pembaptis? Sehingga Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sebab mungkin Yohanes Pembaptis punya konsep Mesias yang salah. Dia pikir Mesias itu datang seperti penafsir dari para rabi-rabi sebelumnya, seorang pembebas politik. Para kekasih Kristus, paling tidak Yohanes Pembaptis ini sudah lupa, sudah tidak berpegang teguh kepada apa yang Roh Tuhan nyatakan kepadanya tentang sosok Yesus ini adalah Mesias itu. Yang dia sendiri dalam pimpinan Roh Kudus mencetuskan perkara-perkara yang agung tentang Yesus Kristus ini. Yohanes Pembaptis, dia lupa bagaimana berpegang teguh kepada firman yang sudah Allah nyatakan kepadanya. Para kekasih Kristus, dan peristiwa ketiga ini ternyata dalam membangun kepercayaan kepada Allah menjadi iman kita. Maka kita tidak harus berpegang teguh kepada firman itu. Tidak boleh goyah, tidak boleh goncang, tidak boleh menggunakan persepsi pendapat kita atau pendapat orang lain. Sebab iman yang benar, saudaraku, tidak dibangun berdasarkan asumsi pribadi, pendapat kita atau pendapat orang lain. Tapi semata-mata dibangun di atas dasar firman yang suci ini, yang kudus ini. Para kekasih Kristus. Jadi dengan kata lain, dalam peristiwa Yohanes Pembaptis ini, Yohanes Pembaptis tidak menjadi ragu bahwa Mesias yang dia proklamirkan dari awal pelayanannya, bahwa itu adalah Mesias sesungguhnya, tidak akan menjadi ragu kalau dia berpegang teguh kepada apa yang sudah Allah nyatakan kepadanya. Para kekasih Kristus. Demikian juga dengan kita. Kalau kita lupa apa yang firman Tuhan katakan, tidak berpegang teguh kepadanya, kita bergaul di dalam masyarakat, tak hanya masyarakat mewarnai kita bisa seperti Yohanes Pembaptis yang meragukan tentang Kristus.
Tapi kalau kita berpegang teguh dalam berpegang teguh pada firman Allah di segala kondisi situasi dengan poin 1, 2, 3 yang tadi 1 dan 2 sudah dikatakan tadi, maka di kondisi apapun saudaraku, kita tetap memelihara iman kita. Kita telah berhasil membangun kepercayaan kita menjadi iman. Sehingga di situasi apapun kita tidak bisa digoncang. Kita tidak menjadi kecewa dan tidak menjadi orang yang menolak Kristus. Sebab iman kita tidak dibangun berdasarkan asumsi kita, pendapat orang lain, pendapat kita, atau pengalaman orang lain, penilaian orang lain tentang situasi sekarang ini. Iman kita dibangun hanya berdasarkan pernyataan kitab suci, firman Tuhan, Alkitab ini. Sebagaimana yang dikatakan kepada kita saudara-saudaraku, menutup renungan kita pada pagi hari ini. Yang diberitahu kepada kita lewat Rasul Paulus dan pimpinan Roh Kudus di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, saudaraku, dikasih Tuhan dari ayat yang ke 21 sampai 23. 21 sampai 23. Yang berbunyi demikian, Kolose 1:21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dengan kata lain saudaraku, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Paulus kepada gerejanya, kepada kita adalah saudara, dalam membangun kepercayaan kepada Allah setelah kita mendengar karya Allah yang benar, yang sudah dinyatakan kepada kita, sudah digenapi kepada kita di dalam Kristus. Seperti ditulis dalam kitab suci ini saudaraku, kita berpegang teguh atasnya, kita bertekun, kita sungguh-sungguh bertekun, sungguh-sungguh serius memegang kepada kebenaran ini dan tidak mau digoyah oleh pendapat siapapun, oleh situasi apapun, maka kita sedang membangun sebuah kepercayaan yang benar, kepercayaan yang membawa kita menghasilkan iman, Para kekasih Kristus, ini penting untuk kita pahami. Sebab setelah kita menggunakan kepercayaan umum terhadap firman Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi iman kita. Iman ini adalah berasal dari Allah. Iman adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk membuat kita mampu mewujudkan segala sesuatu yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan. Kita menggunakan kepercayaan umum kita ketika mendengar Injil Kristus, firman Tuhan. Kita menerima firman itu, kita percaya. Kita terima firman itu menjadi iman kita. Firman yang menjadi iman kita ini adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita untuk memampukan kita menggenapi segala sesuatu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Lebih tinggi daripada apa yang kita inginkan. Para kekasih Kristus. Jadi tujuan kita membangun kepercayaan kepada Tuhan adalah supaya seluruh kehendak dari Bapa kita di surga tergenapi seluruh hidup kita. Dan ini hanya mungkin ketika iman Tuhan sudah menjadi iman kita. Sebab iman adalah kemampuan Allah untuk mengerjakan segala sesuatu yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Sebuah perkara yang ajaib dan mulia. Selamat membangun kepercayaanmu menjadi iman yang berasal dari Bapa kita di surga. Berasal dari Tuhan Yesus yang berasal dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dan jika di antara Bapak Saudara ada yang kurang sehat pada tubuhmu, taruhlah tanganmu di bagian sakit. Jangan ragu, jangan bimbang. Percayalah. Karena Tuhan sudah mengatakan dia telah menanggung sakit penyakit dan kelemahan kita di kayu salib. Jangan bimbang, jangan ragu. Maka kesembuhan, kesehatan
akan menjadi milik-Mu saat ini juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Merancangkan sebuah rancangan yang sungguh amat luar biasa besar, melampaui apa yang sanggup manusia pikirkan. Terima kasih. Engkau berkenan memberi kami membangun kepercayaan kepadamu, kepada firman-Mu jadi iman kami. Sehingga demikian kami berada dalam penguasaan Bapa untuk menggenapi apa yang Bapa kehendaki yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang kami inginkan. Tidak ada satupun yang bisa sebanding dengan rencana-Mu yang sangat mulia dan maha besar ini. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus telah menanggung sakit penyakit kami semua. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan yang ada pada anak Tuhan. Sekarang ini tinggalkan mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh-roh jadi balik, setiap kelemahan dan sakit penyakit tinggalkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para permata hati Tuhan, manusia yang perkasa. Arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang sempurna dari Bapa kita di surga, cinta kasih yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membawa kita memasuki dimensi realita kebenaran Allah. Sungguh memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Sungguh rumah tanggamu dilingkupi dengan sukacita dan damai sejahtera. Pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, dimanapun kau melangkah. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepadamu, menyatakan seluruh realita kebenaran firman-Nya yang sudah dianugerahkannya kepadamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ingat, bangun terus kepercayaanmu sehingga imanmu itu bertumbuh dari level satu ke level berikutnya. Selamat membangun kepercayaan kepada Allah menjadi iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.